Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan di video kali ini kita akan membahas terkait kinetic theory of the ideal gas ya. Jadi membahas teori kinetik ya. Teori pergerakan ya. Kinetik itu kan artinya pergerakan ya. Dari gas ideal ya. Nah, jadi kenapa ya? Nah, ini langsung saya artikan saja. Nah, ini kenapa kok gas itu bisa mengikuti hubungan yang simpel ya, hanya membutuhkan temperatur, pressure, dan volume gitu ya. Nah, hal ini ternyata terjadi ya, atau fenomena ini bisa terjadi atau bisa sampai itu karena gas itu dalam perilakunya ya ketika mendapatkan panas itu mengikuti yang dinamakan Newtonian mechanics ya, atau mengikuti konsep mekanika Newton ya. Nah, di sini ada penjelasannya tapi cukup panjang gitu ya. Nanti mungkin bisa memakan 2 SKS sendiri gitu ya untuk membahas ini ya. Tapi intinya adalah ya ini silakan kalau misalnya ingin ada yang membaca ini gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ini ya. Nah, ini adalah intinya. Inti daripada teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas ideal gitu ya. Jadi itu memenuhi persamaan ini ya, persamaan setengah mv kuadrat gitu ya, setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 K dikalikan dengan T ya, atau temperatur. Oke, nah ini maksudnya apa ya? Jadi M ini adalah massa daripada gasnya ya. Nah, misal di suatu ruangan ada gas ya, oksigen atau gas apapun dan massanya sekian gram. Nah, itu adalah massa daripada gasnya. Kemudian V ini adalah kecepatan ya, kecepatan daripada molekul gitu ya, kecepatan daripada molekul ketika kecepatan daripada molekul gas tersebut gitu ya. Ini kecepatan ya. Ketika apa? Ya, ketika mendapatkan energi panas ya. Nah, energi panasnya dari mana? Nah, nanti diketahui dari T ini gitu ya. Jadi semakin, nah ini kan karena apa namanya? Karena berhubungan positif ya. Artinya apa? Karena ketika gas tersebut dipanaskan, maka kecepatannya akan naik gitu ya. Ini V kecil ya, bukan V besar. Kalau V besar itu volume ya. Nah, ini V kecil adalah kecepatan. Jadi temperaturnya naik, maka kecepatannya naik. Kalau temperaturnya rendah pun juga kecepatannya akan rendah ya. Ini adalah temperatur ya, sebagai ukuran energi panas yang diberikan ya. Nah, kemudian K-nya itu adalah tetapan Boltzmann ya, Boltzmann ya, tadi di halaman mana tadi ya, di sini kalau tidak salah ada tetapan Boltzmann. Nah ini ya, K ini ya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin ya. Nah itu adalah hubungan ya antara massa, kecepatan, tetapan Boltzmann, dan temperatur dari sebuah gas. Nah, oke, kita langsung saja membahas contoh soal 17.2 ya. Molecular energy and speed ya. Jadi energi dan kecepatan sebuah molekul ya pada sebuah molekul udara ya. Find the average kinetic energy of a molecule in air at
room temperature ya 20 derajat Celcius ya 20 degree of Celsius or 293 Kelvin ya, and determine the speed of a nitrogen molecule with this energy. Ya, jadi temukan atau carilah energi kinetik rata-rata ya of a molecule in air, di dalam udara, di sebuah ruangan yang temperaturnya adalah di sebuah ruangan ya in air at room temperature ya, molekul di sebuah udara pada suhu ruang ya. Suhu ruang itu adalah 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin ya. Dan tentukan kecepatan ya daripada molekul nitrogen itu ya, with this energy ya. Oke. Nah, kalau kita lihat rumusnya di sini tidak ada kata-kata average kinetic energy ya. Di sini tidak ada kata-kata average kinetic energy. Nah, sebenarnya setengah mv kuadrat itu adalah average kinetic energy ya. Begitu juga dengan 3/2 K kali T, itu juga average kinetic energy ya. Jadi kalau misalnya rumus ini saya tulis lagi ya, ini kan setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 KT. Nah, setengah mv kuadrat ini, oke, ini saya pakai warna yang lain aja ya. Nah, ini adalah setengah mv kuadrat. Nah, setengah mv kuadrat ini adalah K ya. Yang mana juga sama dengan ini ya. Yang biru ini K, yang merah ini juga K. Ya, yang mana K adalah ya. K ini adalah average kinetic energy. Nah, jadi energi kinetik rata-rata ya untuk gas ya pada suatu ruangan lah seperti itu. Oke, berarti di sini kita ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah average kinetic energy. Ya, ini adalah pertanyaan yang pertama. Dan determine the speed of nitrogen ya. Kita mencari speed of nitrogen molecule ya. Oke, yang pertama kita mencari nilai K ya. Nah, nilai K ini bisa didapat dari rumus setengah mv kuadrat atau 3/2 KT. Nah, tinggal milih kita mau pakai yang warna biru atau yang warna merah. Kalau kita menggunakan warna yang biru, kita tidak bisa menghitung karena kita tidak tahu kecepatan daripada molekul gasnya berapa gitu ya. Kita cuma tahu massa. Nanti massanya bisa dicari dengan menggunakan massa atom gitu ya. Nah, 3/2 K kali T ya. Kita pakainya yang sebelah ini ya. Ini K besar ya. Ini K besar ya. Jadi jangan bingung ya. Ini juga K besar. Sedangkan yang ini itu adalah K kecil ya. Jadi berbeda ya. Nah, kita akan menggunakan yang sebelah kanan ini. Oke, jadi untuk yang ini jawaban ya. Jawaban untuk example 17.2. Nah, 17.2 ya. Oke, benar. Berarti yang A ya, K sama dengan 3/2 K kecil kali T besar ya. 3/2 ya dikali dengan K ya. K itu sama dengan ini ya, 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ya, 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya dikalikan dengan suhu ya. Suhunya adalah, nah ini udah dibantu nih ya. Biasanya kan cuma Celcius. Nah, tapi ini lagi baik ini yang bikin soal 20 derajat Celcius atau 293. Nah, ingat kita menggunakan selalu Kelvin sebagai satuan internasional. Sehingga ini adalah 293 ya. Nah, jawabannya adalah, oke, kita langsung ikut sini aja ya.
Jawabannya adalah 6,07 dikali 10 pangkat min 21 joule ya. Nah, ini adalah energi kinetik rata-rata ya yang dimiliki oleh nitrogen ya, gas nitrogen pada suhu ruang ya, atau suhu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah speed of nitrogen ya. Nah, tadi sudah kita pahami bahwasannya setengah mv kuadrat itu juga sama dengan K. Nah, K-nya sudah ketemu di sini ya. Berarti kita menulis lagi K sama dengan setengah mv kuadrat. Oke. Nah, ya kan saya agak bawah sini aja biar luas ya. Nah, K-nya berapa? K-nya adalah oke, jangan dimasukkan dulu angkanya karena agak panjang. Kita langsung begini saja ya. Karena kita ingin mencari kecepatan ya, maka V kuadrat sama dengan K ya. Ini M-nya jadi per M 2 gitu ya. Nah, terus karena ini V-nya kuadrat maka diakarkan ya. 2K ya 2K besar ya sama dengan M ya. Nah, K-nya adalah ini ya, K-nya adalah ini. Nah, masanya berapa? Nah, masanya kita belum tahu gitu ya. Jadi ini ada nitrogen ya, ini nitrogen. Itu kan rumus molekulnya adalah N2. Nah, berarti dia terdiri dari 2 atom nitrogen ya. Kalau O2 itu berarti 2 atom oksigen. Kalau H2O ada 1 hidrogen, ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Nah, kalau N2 atau nitrogen itu terdiri dari 2 atom nitrogen. Nah, berapa massa 1 atom nitrogen? Nah, ini perlu kita menggunakan tabel periodik ya. Ini di kimia dasar ya. Oke, tabel periodik. Oke, saya akan ganti slide-nya dulu. Ya, oke. Nah, oke ya. Saya menggunakan ptable.com ya. Nah, ini interaktif tabel periodik ya. Interaktif periodic table ya, atau tabel periodik yang interaktif. Kenapa? Karena bisa saya klik-klik di sini ya, macam-macam ya. Nah, tadi kita pakai nitrogen ya. Nah, kita pakai nitrogen ya, kita pilih nitrogen sebelah sini. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya. Kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada bentar. Ya, ini bisa diklik juga ya. Oke, kita lihat di weight sini ya. Ini aja deh. Nah, ini aja ya, biar warnanya sama kayak tadi ya. Ya, ini nitrogen, kemudian nah di sini ada masanya ya. Nah, ini harusnya bukan weight ya, tapi massa gitu ya. Tapi mungkin yang dimaksud weight di sini adalah massa ya. Di sini adalah 14,007 U ya. Nah, U. Nah, U ini adalah satuan yang bukan internasional, sehingga kita perlu merubah ya. Dari 14,007 U ini ke kilogram ya. Ya udah, kita cari aja di sini ya. U to kilogram. Gitu ya. Nah, tadi berapa? Nah, ini 14 Dalton ya masnya ya. Nah, ini 14 ya, berarti langsung kita masukkan 14. Nah, ini adalah 2,3 kali 2,3248 kali 10 pangkat min 26 kg. Ya. Nah, coba kita cek benar apa enggak nih dengan contoh soal. Oh, ini kalikan 2 ya. Berarti 2 kan tadi 1 nitrogen ya. 1 nitrogen ya, 1 atom nitrogen itu beratnya adalah 14 U ya. Berarti kalau 2 sama dengan 28 U ya. Oke, kita balik lagi. Berarti ini menjadi 28 ya. Nah, ini adalah 4,6 ya. 4,649
5 kali 10 pangkat min 26 ya, kilogram. Oke, kita lihat apakah mendekati. Ini 4,6 ya, ini 4,6495. Kalau di sini adalah 4,65 ya, nggak apa-apa ya, dibulatkan berarti ya. Berarti di sini adalah 4,65 kali 10 pangkat min 26 ya, kilogram. Oke. Nah, kita sudah tahu masanya, berarti kita bisa menghitung ini ya. Oke, menghitung ini berarti V sama dengan akar gitu ya. 2 kalikan dengan K itu adalah 1,38 ini ya, K ini ya. Kali 10 pangkat min 23 ya, 2 kali K dibagi dengan massa ya, massa daripada 2 atom nitrogen ya. Massanya adalah ini ya tadi ya, 4,65 kali 10 pangkat min 26 ya. Nah, jawabannya adalah, oke, kita langsung lihat saja di contoh soalnya. Jawabannya adalah, oke, kita bandingkan dulu ya. 2 kali maaf ya. Maaf. Ini bukan K besar ya. Ini bukan K kecil ya, tapi K besar ya. Ini maaf ya. Nah, harusnya itu K-nya yang ini ya, bukan yang ini ya, tapi yang bawah ini ya. Jadi 6,07 dikali 10 pangkat min 21 ya. Oke. 2 kali 6,7 kali 10 pangkat min 21 dibagi 4,65 kali 10 pangkat min 26. Oke ya. Jawabannya adalah, kita ikut saja di sini, 511 meter per second kuadrat ya, 511 meter per nggak pakai kuadrat ya, 511 meter per second. Jadi inilah gitu ya, apa sih yang bisa kita dapatkan di sini gitu ya. Jadi yang bisa kita dapatkan dari contoh soal ini adalah ketika ada nitrogen gitu ya di suhu ruang ya, yang mana suhu ruang adalah 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin, maka energi kinetik rata-ratanya adalah sebesar ini ya, 6,07 kali 10 pangkat min 21 Joule ya. Nah, dengan energi kinetik sebesar ini, kira-kira molekul daripada nitrogen itu dia bisa bergerak secepat apa? Nah, ternyata dia bisa bergerak dengan secepat 511 meter per second. Ya, 511 meter per second. Nah, jadi ini adalah kecepatan molekul nitrogen saat memperoleh energi ya sebesar ini gitu ya. Tapi ini cuma buat satu molekul ya. Satu molekul nitrogen ya itu terdiri dari 2 atom nitrogen. Jadi ya cepat tapi kecil gitu ya. Cepat tapi sangat kecil ya. Nah, oke ya, itu adalah konsep ya daripada teori kinetik ya, gas ideal ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.